Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Morris di acara analis Kupas Tuntas Gold kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, beberapa menit lagi kita akan menyaksikan news yang akan diumumkan oleh The Fed, ya terutama news tentang masalah saya lupa lagi nih, saya lihat dulu. Masalah pengangguran, ya klaim pengangguran. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah news ini sangat mempengaruhi pergerakan emas? Tapi ingat rekan trader, bukan hanya news tentang pengangguran aja, tapi ada juga news nanti pada pukul 20.15 adalah statement yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, terutama pada pukul 22 nanti, ya di penghujung news hari ini ya. Oleh karena itu, terus terang rekan trader semuanya, pasar sekarang ini lagi melihat apa yang sedang dan akan terjadi. Kalau saya melihat di sini rekan trader, kita melihat bahwa kalau secara teknikal saya bisa bilang bahwa gold ini memang dia sudah berada menuju ke titik 70. Tapi menurut saya gold ini masih punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi rekan trader. Oleh karena itu, pada hari ini dengan adanya news yang terjadi nanti, ini saya buka dulu newsnya, ya, ini ya. Menurut analisa saya, news ini dia sangat mempengaruhi pergerakan pasar karena pertama nanti pada 29 menit lagi akan ada news tentang izin pengangguran, klaim pengangguran awal, izin bangunan, dan indeks manufaktur The Fed. Saya berasumsi bahwa kalaupun nanti news ini terjadi, artinya anggaplah dia akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika ya. Inilah yang bisa menyebabkan gold ini agak sedikit mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya bilang bahwa kalau memang ini skenario ini terjadi, artinya gold ini mengalami pelemahan dan gold ini bisa menurut saya melemah sampai level di seputaran sini rekan trader. Kalau saya ya 1916. Nah, kalau dia memang mengalami kelemahan akibat news yang terjadi dan menguntungkan dolar Amerika. Sehingga saya bisa berasumsi bahwa dia ini bisa saja turun sampai di level yang paling terendah di sini ya rekan trader ya. Nah, oke, dia taruhlah diturun di level yang paling terendah di seputaran sini ya. Akan tetapi rekan trader, setelah itu akan ada news juga dari Europe Central Bank. Nah, news dari Europe Central Bank ini sudah banyak digadang-gadangkan bahwa Europe Central Bank akan menaikkan tingkat ya tingkat ini sebesar 50 BP ya, 50 BP ya. Nah, untuk meredam inflasi yang terjadi ya. Kenaikan tingkat suku bunga. Apabila memang ini terjadi, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar ya, kalau memang benar-benar terjadi, kemungkinan besar dolar akan tertekan dan gold ini akan melambung tinggi rekan trader. Oleh karena itu saya bilang sekali lagi, saya bilang bahwa gold ini masih punya peluang naik sampai level yang paling tertinggi menurut saya. Dia akan mencoba menembus titik 1933 dulu. Kalau dia menembus titik 1933, 1936 adalah titik yang paling terakhir yang bisa dituju. Walaupun saya secara garis besar saya bilang dia akan mencoba sampai di level yang lebih tinggi lagi ya. Dia akan mencoba di level yang lebih tinggi lagi. Saya buka dulu di sini, sabarkan trader. Nah, ini ada level yang lebih tinggi lagi. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, sabarkan trader. Oke, ini kita lihat dulu pola pergerakannya. Nah, ini dia. Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa lebih tinggi lagi, minimal sampai di seputaran 1948 rekan trader. Tapi itu adalah yang paling tertinggi nanti. 1948 sini adalah level yang paling tertinggi. Saya pikir mungkin belum saat ini, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 1948. Tapi untuk hari ini, kalau menurut analisa saya rekan trader, emas ini masih bisa punya pengaruh untuk naik sampai di level yang paling tertinggi 1936. Tapi harap diperhatikan juga. Ini pun akan terjadi apabila memang nanti ya ECB menaikkan tingkat suku bunga dan dia memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Ya.
Nah, itu yang kedua. Tapi yang pertama harus dilihat dulu bahwa klaim pengangguran ini arahnya kemana. Saya berpikir rekan trader, kalaupun memang nanti dia turun klaim pengangguran, ya penurunan dia menurut saya penurunan dia yang paling rendah itu di 1916, atau dia juga bisa turun sampai di level yang sedikit agak dominan di 1920 ya. Ini dia bisa turun sampai 1920 ya. Tapi setelah itu menurut analisa saya, dia ini punya peluang naik lebih tinggi, dan peluang naik lebih tinggi itu akan menuju sampai ke level 1936. Nah, ini skenario pertama, pertama, dan ini adalah skenario kedua ya. Ini skenario pertama dan ini adalah skenario kedua. Nah, skenario kedua. Nah, oke. Nah, oleh karena itu saya masih tetap berasumsi bahwa dia ini masih tetap akan naik lebih tinggi lagi ya. Dia akan mencoba sampai ke gold ini akan naik lebih tinggi lagi. Dia akan mencoba mendaki sampai ke 1936. Nah, setelah 1936, apakah dia bisa sampai ke 1948? Menurut saya bisa saja, tapi itu masih lama. Sekarang dia masih berkonsentrasi dulu. Pasar lagi berkonsentrasi menunggu klaim pengangguran. Kalau menurut saya klaim pengangguran nih kalau memang dia naik, dia akan naik terus ya, dan dia akan terus naik benar-benar. Tapi kalau dia turun ya turun paling maksimal di 1916. Setelah itu dia akan naik lagi. Pada intinya hari ini emas memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengalami kenaikan pada hari ini. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader, ini saya sudah tunjukin video-videonya. Dari rekan trader bisa lihat bagaimana analisa yang terjadi kalau dia turun sampai 1916 atau 1920. Setelah itu dia mengalami kenaikan lagi, dengan tingkat kenaikan yang akan terjadi adalah sampai di 1936. Oleh karena itu saya langsung bisa kasih range aja pergerakan emas sampai menuju sampai hari ini ya. Sampai penutupan hari ini range saya itu di seputaran sini. Nah, range saya itu seputaran 1916 sampai 1936. Jadi dia akan bergerak di sekitar ini aja. Tapi tetap dia masih memiliki kemungkinan untuk dia naik lebih tinggi lagi, minimal sampai ke 1936. Dan punya peluang turun sampai di 1916 atau 1920. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa dari kupas tuntas gold yang saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan menjelang penutupan hari ini atau menjelang bukanya pasar Amerika pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.